Halo guys, di umur saya yang ke-33 ini, saya menyadari bahwasanya ada hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk fokus, dan ada hal-hal yang walau kita kerjakan dengan fokus, ternyata itu bukan merupakan aliran energi kekayaan kita. Saya menyadari ini di atas umur 30. Siapa yang tidak mengenal saya sebagai seorang apoteker di channel ini? Bahkan ada yang mengenal sebagai gamers Yu-Gi-Oh! Bahkan ada yang mengenal sebagai seorang pertukaran pemuda di Kanada. Ternyata hal-hal tersebut itu tidak terlalu berdampak dalam meningkatkan kekayaan. Hal-hal passion yang saya kira dulu itu dapat membangun kekayaan, ternyata belum tentu itu bisa menjadi kekayaan. Jadi di sini saya ingin menceritakan bahwasanya menjadi seseorang di atas umur 30 dengan tidak mempunyai fokus itu cukup berat, apalagi di zaman ini yang serba AI dan serba instan. Saya akan sharing sama kamu yang lagi struggle, yang sedang tidak mengetahui mau jadi apa kamu ke depannya, atau bahkan yang tidak mengetahui harus mencari income dari mana. Saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman saya sehingga saya berada di titik ini. Yang waktu itu saya pernah mencoba sebagai apoteker, menjadi pertukaran pemuda Indonesia Kanada, yang bahkan mempunyai CV Harga Farma dalam membuat obat-obat tradisional. Bahkan juga saya mengabdi di pedalaman. Nah, ternyata ada hal-hal yang dulu tidak saya lakukan, tapi sekarang saya lakukan, dan itu sangat berdampak pada kekayaan saya. Yang pertama adalah di umur saya yang ke-33 ini, di tahun 2016, tepatnya di tanggal 18, saya menyadari bahwasanya tidak semua hal harus kita penuhi. Ada hal-hal yang sebenarnya kita pikir itu tidak akan mungkin membuat kita menjadi makmur, padahal itu menjadi makmur. Hal-hal yang saya lakukan sebelumnya, saya tidak pernah memelihara hewan. Yang mentok paling saya pelihara itu ayam. Padahal di beberapa ilmu-ilmu pengetahuan yang lain dalam aliran energi kekayaan, itu kita bisa mencoba untuk memelihara ikan. Dulu saya mempunyai pikiran bahwasanya saya tidak bisa memelihara ikan. Ternyata alhamdulillah bisa loh. Memelihara burung, begitu saya memelihara burung, ternyata hewan-hewan tersebut yang kita pelihara itu mempunyai rezekinya masing-masing. Dan kalau misalkan mereka itu ridho terhadap apa yang kita lakukan dalam memeliharanya, maka energi kekayaan daripada hewan-hewan yang kita pelihara itu akan terciprat sama kita, dan otomatis kekayaan yang ada di dalam diri kita itu meningkat. Itu satu. Dan yang kedua, saya kira dulu kekayaan itu terkait dengan seberapa besar kamu berusaha. Ternyata enggak. Kekayaan itu yang di umur saya ke-33 ini saya menyadari mungkin bisa berubah ya di tahun depan atau di beberapa tahun lagi. Ternyata kekayaan itu adalah wadah. Dalam artian, kalau misalkan wadah kamu tidak sanggup untuk menampung berapa banyak rezeki yang ada di rekening kamu, maka kekayaan itu hanya pantas pada wadah yang seperti apa diri kamu. Contohnya, kamu hanya mempunyai wadah kekayaan 3 juta, berarti kalau kamu mencari rezeki di atas 3 juta itu pasti akan tumpah, nggak tahu kemana. Bahkan 3 juta itu ketika kamu mendapatkan lebih jadi 6 juta, dalam hari itu juga tiba-tiba ada ban yang pecah, anak sakit bagi yang udah berkeluarga, ada anggota tubuh yang sakit, sehingga uang yang tadinya 6 juta itu langsung cepat surut menjadi 3 juta. Itu yang sebenarnya saya sadari, bahwasanya kekayaan itu adalah terkait wadah yang ada di dalam tubuh. Terlepas apapun usaha kamu, maka yang paling penting bagi diri kita ini adalah bagaimana menciptakan wadah yang sempurna untuk menampung kekayaan. Tapi itu nanti akan saya coba bahas di video selanjutnya jika
saya mau berminat. Dan bagi yang nggak mau dengar juga nggak apa-apa. Dan yang ketiga adalah kita kira rekan-rekan kerja yang dulu sering sama-sama sama kita, itu tidak semuanya itu akan berdampak baik dalam hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan atau bahkan terkait tentang kekayaan. Tidak semua hal yang kita kira jaringan-jaringan tersebut itu berdampak baik. Ada yang biasa aja, ada yang berdampak buruk. Bahkan kalau misalkan dapat rezeki meningkat secara signifikan, dari mulai etik kerja, etik kekayaan, itu dapat kita pertahankan. Tapi kalau misalkan enggak, saya sarankan untuk cepat-cepat cut loss. Yang keempat adalah ternyata di umur saya yang sekarang, dan yang telah mencoba berbagai sudut pekerjaan, baik yang kamu kenal dulu, sebelumnya saya adalah seorang YouTuber yang pernah ke Kanada, bahkan yang bermain Yu-Gi-Oh, apalagi seorang apoteker. Saya menyadari ada beberapa hal yang telah Allah Ta'ala berikan zaman dahulu, seperti saya itu suka menulis, suka membaca buku. Ternyata energi kekayaan yang terjadi pada saya itu adalah terkait tentang penulisan dan baca buku. Saya nggak menyangka, tapi alhamdulillahnya saya nggak terlambat. Makanya saya buat itu Argyle Books terkait tentang buku. Omset yang saya dapatkan alhamdulillah sudah mendekati, ya lumayan lah alhamdulillah. Artinya adalah saya kira dulu dengan menjadi apoteker bisa makmur, pergi ke pedalaman, ya itu seru, alhamdulillah seru. Tapi untuk meningkatkan kekayaan, ternyata bukan itu jalannya, ada jalan berbeda. Nah itulah saya berkontemplasi kenapa apapun yang saya usahakan itu mentok-mentok ya segitu-gitu juga balik. Ada rupanya kunci kekayaan itu adalah apa yang di dalam ini juga apa yang ada di luar. Seperti peribahasa yang mengatakan as above, so below, so within, so without. Apa yang ada di dalam sama dengan yang di luar, apa yang ada di atas sama dengan yang di bawah. Itu yang saya menyadari, bahwasanya energi kekayaan itu tentang apa yang ada di dalam dirimu, bisikan apa yang terdapat dalam dirimu. Itu yang harus kamu tampakkan keluar. Contohnya kamu seorang yang menyukai game, kamu pernah mendapatkan uang dalam bermain game. Bisa aja ternyata kalau kamu membuat game itu lebih cuan, tapi seringkali kamu terjebak terhadap dari paradigma keluarga. Contohnya kamu menjadi seorang PNS. Tidak ada yang salah menjadi PNS, kamu menjadi pekerja, tidak ada yang salah. Tapi energi kekayaan kamu adalah membuat game. Atau contohnya lagi, kamu itu menyukai otomotif. Kamu pernah mendapatkan rezeki dari membuat otomotif, tapi kamu malah menjadi karyawan pabrik. Tidak ada yang salah menjadi karyawan pabrik, tapi bisikan hatimu mengatakan kamu tuh lebih cocok sebenarnya menjadi seorang yang mempunyai bengkel. Kan otomotif itu bahkan bisa jadi lebih bermanfaat untuk membangun pundi-pundi kekayaan kamu. Itu yang saya sadari di umur saya yang sekarang ini. Banyak hal yang saya kira dulu itu adalah salah satu kunci untuk menjadi seorang yang berkemakmuran. Tapi tidak ada penyesalan. Yang saya lakukan sekarang alhamdulillah itu adalah pengalaman-pengalaman indah yang mungkin nanti bisa saya ceritakan sama kamu jika kamu ingin mendengar, atau saya ceritakan kepada anak-anak saya nanti. Jadi seperti itulah pendapat bagaimana hak terkait untuk menjadi seorang yang makmur di atas umur 30. Nanti kita akan cerita-cerita lagi pengalaman-pengalaman saya.
Ini posisi jam 1 malam saya rekam. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi. Salam dari Argyle.